Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya berada di salah satu taman kanak-kanak di wilayah Koja. Namanya TK Blooming Islamic Montessori. Nah, saya akan melakukan pengawasan terkait dengan MPLS pada hari pertama di TK ini. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Gang buntu itu ya, adanya anak gang aman, kecil. anak Aman, mau lari-larian aman. Oh, ini ada saung. Ya. Lagi bilang saung mau dipindahkan, ini mau dirubah. Ini, terus saungnya mau dipindahin kemana? Itu dibongkar ke atas yang belakang sini. Oh, karena ini saungnya lebar banget. Iya, iya. Tadi pakai kegiatan belajar kadang di sini nih Bun, jadi ada yang bisa 10 orang di sini, bisa di kelas di atas juga ada. Jadi itu anak-anak dia sistemnya moving class gitu. Ada berapa memang muridnya? Sekarang tuh 108. Oh, oke. Lalu 106. Tapi dia bagi 2 batch gitu Bun. Sesi 1 jam 6.30 sampai 10.30. Sesi 2-nya 10.30 sampai 14.30. Jadi 4 jam. Oh, dua kak ini ya. Gurunya ada berapa? Gurunya ada 12. Tapi jadi dua guru megang 2 kelas gitu, pagi siang. Jadinya sampai jam 14. Belajar sistem Montessori Bun. Jadi dia benar-benar yang tidak hanya enggak just writing, full activity. Oh, oke. Kita juga pakai bilingual juga. Oh, bilingual juga? Oh, oke. Jadi anak-anak lihat tuh peralatan Montessori. Iya. Boleh, boleh. Ayo ke dalam. let's go inside. Ayo. Kalau ini yang kelas berapa ini? Ini kelas Kelompok B. TKB nih, kelompok Oh, B. kelompok B. Kelompokannya tapi siang. oh, ini yang lama maupun yang baru? Iya, campur ada yang baru juga. Itu juga. Akses kendaraan lalu lalang. Oh, Terus kita kan oke. memang kebijakannya orang tua atau pengantar tuh nggak boleh ada di lingkungan sekolah, just drop. Jadi betul-betul ditinggal? Just drop and pick up. Nggak boleh, they cannot enter the classroom because kita Oh. kan masih kecil, jadi memang harus just leave it. Nanti dia datang pick up, tukar apa, ada name tag yang mesti dia kembalikan. Untuk penjemputan. 6.30, berarti udah mau pulang dong ya? Iya, soalnya kan mereka ada duha time. Kita tuh di sini ada duha, sudah tadi murojaah juga sudah. Kita ada tahfiz kelas nih Bun. Tahfiz kelasnya itu pakai metode askar kauni. Jadi menggunakan gerakan. Ini ada yang sudah juz 30, tinggal sedikit lagi selesai. Ada anak ini? Yes. Hebat banget ya. Beberapa alat yang seharusnya not supposed to be here. Jadi ini ada mostly biasanya di sini cuma area matematik sama area bahasa. Oh, Jadi kita matematik, punya bahasa. ya, jadi math and language itu karena kita pakai 2 language, ada English and bahasa. Jadi kita juga alat bacanya seperti ini Pun. I'm gonna show you. Kayak ini yang anak-anak sudah belajar membaca simple sentence ini. Ya, ini kita bilangnya this is pink series. Anak-anak kan pertama belajar kayak sudah belajar apa namanya, membaca 3 huruf. Nah, kalau ini udah simple sentence, sudah pakai simple preposition. Tapi sebelum masuk ke sini ada, maksudnya pembelajarannya itu bertahap gitu. Kenalin yang dari kayak ini nih Bun, ada
Oh iya ya, dia udah. Ini anak-anak belajar sight word yang A dan D. Oh, huruf satu-satu gitu ya. This is one. Kayak pink box one. This is singular and plural box. Kayak ini yang paling sederhana, I think this one. Nah, kayak ini nih misalkan nanti ada what do you see on the mat, taruh di mat. This is rock. If I say rock, what do you hear at the first sound? Nanti anak-anak suruh nyusun pakai ini. Nah, itu area mat tuh Bun. Ini matematika. This is mat area. Makanya ada angka-angka gini. Iya sih, Montessori itu prinsipnya anak-anak tuh di sini belajar hands-on learning materials. Jadi they have to touch with their hand. When you learn math, kita belajar math juga ada. Misalkan kita ngajarin quantity, ada alatnya kayak this one. Misalkan anak-anak this is 1, nanti this is 1, this is 2. Oh, So I'm angka gonna ya put ini two satu. spindle here. Bentar anak gini, ngajarin. 1, 2, baru taruh sini. Nanti kan kalau 9 dia megangnya banyak. Sebetulnya ada tujuannya, tidak sekedar anak-anak tahu 3, 4. Mungkin setiap anak dia mau observasi dengan cara yang berbeda kan. Ketika dia genggam, oh kalau 9 megangnya juga susah. Secara quantity juga banyak. It might be we do not never know what is in their minds. But setiap anak tujuannya ketika belajar tidak teori. Karena kalau kertas-kertas itu sifatnya abstrak. Anak kecil belajarnya they must learn from the concrete one and then you can go to the abstract one. Kalau sudah belajar konkretnya, oh ini 4, ini 3 start quantity. Otomatis secara itu dia bisa ya. Boleh dia writing. You can write it down in a piece of paper. Di kertas lebih oke, tapi kalau belum we do not recommend. Jadi anak-anak semua harus they learn with their hands. Iya. Kira-kira seperti itu Bun. Mereka sudah bisa belajar tambah-tambahan pakai ini nih Bun. Oh gitu ya. Kita ada yang sudah ngerti kali-kalian malah. Dengan cara ini. Iya, tapi nanti bertahap ya Bun. Ini buat this is untuk subtraction, pengurangan. Jadi kayak misalkan anak-anak udah ada, pokoknya ada tahapannya gitu Bun. Jadi nggak langsung tiba-tiba ke sini. Ketika anak sudah master di step 1, they can go to the next step. But when belum master, you cannot go to the other step. Tujuannya supaya anak-anak benar-benar bisa absorb, bisa benar-benar paham secara konsep gitu. Because math is not like tulis-tulis, tapi you have to understand the concept gitu. Kita kalau ngajarin tambah-tambahan berarti anak ini udah ngerti quantity. Kalau belum nggak boleh. Nanti anak ditarik-tarik gitu. Jadi bertahap ya. Nggak tiba-tiba diajarkan ngitung, tapi ada caranya Kayak untuk mengenal anak-anak konsep nggak itu. belajar langsung nulis gitu. Mereka ada dari sini, ada tahapannya. Motorik ngelatih itunya ya. Nah, jadi nggak yang semuanya tuh dilakukan dengan cara bermain karena juga ada alatnya dan secara konsep tuh mereka betul-betul paham. Ini alat yang untuk itu ya, Kalau ini nulis buat ya. menulis. Bagaimana cara ininya? Ini namanya metal insert. Kayak buklet. Anak-anak ini juga bukletnya seperti ini. Nanti ada pensel yang 3 huruf 3 apa? 3 gitu. Ntar anaknya di sini ada kertas. Bisa di pensel dia tulis ini. Oh, untuk gambar segitiga ini. Nanti baru kertasnya diarsir. Sebenarnya lebih kepada melatih pencil grips. Cara dia memegang betul, gitu ya. How to hold the pencil properly. Motorik ininya dulu ya. Melatih motorik halus anak, melatih fokus dan koordinasi anak, baru dia bisa ke tulis-tulis di kertas. Jadi untuk writing tuh nanti Betul. sebenarnya ya. Writing honestly sebenarnya sih kalau ngurutin di Montessori ya, writing itu must come before reading. Jadi first time we can teach the kid writing, tapi bukan yang kayak serius Bikin A gitu ya. semua atau 1 tambah 2 bukan gitu ya. Kita nggak boleh, justru we don't kasih anak too hard working like that. Justru yang harus kita observasi adalah bagaimana anak motorik halusnya berkembang dengan baik, baru kita boleh ke writing next step gitu. Jadi Kak, sebelum anak itu, misalkan anak kan beda-beda nih. betul. Jadi sebelum mencapai itu dia nggak bisa ke tahapan itu, meskipun di kelas itu gitu misalnya,
tahapannya udah nyampe yang itu tuh gimana? Betul. Nah, biasanya kita kan memang ada lembar observasi harian. Kegiatan anak yang sudah dilakukan apa aja, ntar ada kayak checklist, misalkan nama anak, master, atau misalkan practice, more practice, atau master gitu. Jadi nanti setiap guru yang bertugas di area tersebut, dia lihat nih, oh misalkan Arif, oh masih butuh berlatih lagi, dikasih kegiatan sejenis supaya tercapai gitu secara assessment. Dari situ kita lihatnya setiap anak. Nah biasanya tuh memang kita sudah punya lembar observasi harian buat anak-anak dalam setiap kegiatan yang sudah kita rancang. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ini nih ada area bahasa, kayak area budaya. Anak-anak juga belajar. Ini area budaya tuh seperti ini. Sebenarnya di culture itu ada simple biology, ada simple geography. Anak-anak belajar kayak life cycle. Ini kayak ini nih. Ini tentang siklus kehidupan ayam gitu kan, ada bendanya juga nih. Nanti kita cerita dulu gitu. Nanti anak yang sudah telur bisa baca dulu misalnya. Ini buat anak-anak yang sudah bisa membaca, nanti mereka dikasih gambarnya, ntar ayam dewasa di matching sama gambarnya. Match with the ini ketika telur. Iya. Ini anak-anak, ini anak ayam. Iya. Ini ayam dewasa. Oh, ada nih apa namanya? Ini bacanya anak ayam. Jadi ini namanya word kartu kata. Ntar anak yang sudah bisa membaca, dia membaca. Ntar dicocokin gitu Bun di bawah. Terus nanti dia ini chicken, ini gitu. Ini egg. Ya, nanti dia baru ada this is control card. Nanti kita kasih, dia bisa cek dia benar apa salah dari control cardnya. Gitu. Jadi ada self correction. Oh ya reading. Jadi dia udah bisa baca, maka dia tugasnya itu gitu ya. Jadi nanti tapi kalau belum ya ngeliatin pakai gambar berarti kalau ya. Belum nanti mereka yang pakai ini aja Bun. Jadi nggak pakai word text, pakai yang ini matching card aja ini. Abis ini ayam ini disesuaikan sama gambarnya. Ya ini kan mulai dari telur, terus dia menetas gitu ya. Jadi anak ayam, ini ayam dewasa. Anak-anak bilangnya ibu ayam. Oh iya. Terus kalau buku cerita ini apa Bu? Nah kalau buku cerita kita biasanya kan di sini ada program read aloud. Read aloud itu membacakan buku dengan nyaring kepada anak. Jadi itu every single day. Guru boleh membacakannya pada saat circle time di pagi hari atau kegiatan pembuka. Boleh sebelum pulang, jadi disesuaikan sama kebutuhan. Tapi setiap hari wajib dibacakan buku. Nah biasanya buku-buku yang kita bacakan itu ada tingkat keterbacaannya. Yang diizinkan hanya level 1 dan level 2. Guru-guru ini sudah mendapat pelatihan literasi. Tapi saya latih sendiri. Sebetulnya saya certified read aloud juga dari Reading Box Indonesia. Jadi kita in-house training untuk bagaimana membacakan buku kepada anak, bagaimana tingkat keterbacaan yang diizinkan gitu. Nah biasanya kalau kita ada beberapa buku yang memang kita sediakan, ada juga yang sumbangan dari orang tua, ada juga kita print gitu loh Bu, print dari Let's Read Asia. Itu ada yang level 1, level 2 dan sebagainya. Tapi kalau mau dibacakan biasanya kita sortir dulu nih yang mana yang bagus dibacakan kepada anak gitu. Oh, jadi nggak semua bisa dibacakan juga ya. Betul. Walaupun tertulisnya itu buku anak-anak gitu. Betul. Jadi kayak buku-buku yang terlalu banyak kata kan ada tuh buku yang kalimatnya banyak dibanding gambar gitu. Betul, itu biasanya kita nggak bacain. Jadi memang dipilih yang kira-kira lebih mensimulasi anak, kayak anak diajak berdiskusi dengan terkait gambar. Misalkan kan ada tulisannya sedikit atau wordless book, ada jadi nyambung ya Mas. Jadi pengetahuan anak juga bertambah. Kayak misalnya kita bacain aku adalah Rudi, misalkan namaku Rudi. Rudi ini siapa ya? Kuda Miss, kuda, akan dia lihat gambarnya. Mataku indah gitu. Mata indah tuh seperti apa teman-teman? Menyala Miss, kan ada gambarnya. Jadi kayak gitu-gitu yang bisa diajak anak bisa berdiskusi. Jadi selain menambah perbendaharaan kata anak, jadi kan daya imajinasi anak juga berkembang dan ketertarikan anak terhadap buku jadi muncul. Tinggi, gitu. Jadi harapan kita sebetulnya tidak sekedar membacakan buku kepada anak, tapi bagaimana anak-anak menjadi pembaca sepanjang hayat. Cinta bacanya itu ya yang ditanamkan. Betul. Ya. Jadi merangsang sebenarnya dia menyukai anak-anak buku. Sini nih Bun,
biasanya kalau saya datang atau Miss baca buku kapan Miss gitu, kayak udah kebiasaan karena setiap hari bacakan buku. Karena dia menyukai. Betul. Jadi itu yang kadang kita juga cari alternatif lain gimana supaya nggak bosen. Kita bikin ini yuk Miss, bikin kayak panggung boneka gitu. Bulat-bulat ini. Oh, ini namanya bead. Bead Ini? itu kita buat ngajarin gini Bun, kayak gini ya. Nanti ngajarin ke anak quantity kayak gitu. Kita bilang ke anak, Oh, this is unit. Can you say unit? ini kayak kalung gitu. Iya. Ini namanya satuan gitu loh Bun. Nanti kan anak satu satuan, dua satuan, Oh, 3 units, 4 unit, 5 units, 6 unit sampai 10 nanti ya. Ini. terus ada ini. Nanti kalau udah 10, when I got 10 unit, I'm gonna change with 110. Ini sama ya friends sama ini. Coba nanti dia suruh hitung. Miss boleh ganti ya sama 10-an. Nanti dia tahu ini satu satuan, 10-an, nanti sama 10-an, 20-an sampai 10-an. Konsep Ya, puluhan, satuan. desimal system nih Bun. Ini kalau hafal? diusun ini akan Jadi begini. 100, 100-an. Nanti 100-an sama ini. Nanti kita susun lagi sampai 10 ratusan. Misalkan anak-anak, we can change with 1,000. Where is 1,000? Right here. This is we call 1,000. Nanti kalau udah anak udah paham, ini ada tahapan ini. Oh. Nanti kita tanya ke anak, can you point and show me 1 unit? Can you point and show me Itu satuan. Oh, iya ya. 1,000 and 110. Can you give me 110? Put on my hand 100. Put on my hand 1,000. Put on my hand 1 unit. Can you tell me what is this? 1 unit, Miss. What is this? 10. 100, 1,000. Boleh masuk ke tambah-tambahan. Kalau enggak boleh. Setelah paham ini baru masuk tambah-tambahan. Oh, jadi diajarkannya konsepnya ini Konsep itu. ya. Tapi juga nggak langsung pakai kertas Bun. Jadi nanti kita ada Benar-benar alatnya. pakai alat permainan aja. alat begini aja Misalkan ya. nanti ada angkanya nih. Dan ini bisa diulang-ulang ya, artinya sampai dia paham. Nanti anak udah tahu, dia udah ngerti puluhan, masuk ke area ratusan, masuk ke area ribuan. Boleh ke edition terakhir TKB kelas umur 6 tahun lah ya. Udah menambahkan dengan menyimpan. Edition with changing. Jadi dia Bisa, 7 tambah 8 disimpan satu gitu. Nanti ada alatnya. Ya, keren. Oh, ada alatnya juga. Bagusnya Montessori kan begitu, jadi anak memahami tapi lebih paham betul. Iya. Nggak hanya Karena cuma dia tahu pakai saja. konsep, terus belajarnya Betul. tuh konkret. Betul. Biasanya- Tidak hanya 1 tambah 1, tidak begitu. Tapi ini Dari dengan Al-Mahdi pembelajaran. apa itu katanya anak blooming itu pandai matematik, insya Allah ya. Oh iya. Ya, rata-rata dari Harun Sumi sih kayaknya menonjol matematik dan bahasa Inggris ya dari gitu. Ini kan mereka udah ngerti tadi ribuan, Karena ratusan, konsepnya dia tahu. puluhan, satuan. Misalnya ada angkanya nih Bun, angkanya di mana? Oh, jadi awalnya benda yang dipakai, nanti lama-lama dia pakai angka. Misalnya ini ya, Oh. 100, 320, 1 misalkan. Can you tell me what is it? 1,000. Can you put 1,000 under the 1,000 column, please? Can you tell me what is it? 100. Can you put 100 under the? Kita ditaruh sini. 120. How many 10 that you have in 20? To 10 is 1.
Do you have unit right here? No. Do I have to put unit here? No, because it's zero. Zero means nothing, so I don't put anything in here. Oke. Jadi anak udah ngerti itu, Bun. Jadi nanti jumlahnya ya segini nih, 1.100. Yes. 20 because there is no unit. Like this. 2.200. 10. Misalkan 12. Like this. Can you read? 2,212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pagi ini saya berada di salah satu taman kanak-kanak yang berada di wilayah Koja. Nah, kebetulan kami itu mendapatkan tugas untuk monitoring kegiatan MPLS tahun ajaran 2024-2025. Dan sekarang saya berada di TK apa, Bu, nama lengkapnya? TK Blooming Islamic Montessori. Nah, tuh keren ya. Namanya gabungan antara tadi ya ada Islamiknya, ada kemudian Montessori-nya ya. Itu satu metode pembelajaran juga pendekatan yang memang terkenal di Amerika Serikat. Nah, kita mau ngobrol nih ya seperti apa, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, Bu, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu nih, nama Ibu, jabatan, ya, atau ada hal lain yang memang butuh dikenalkan, silakan. Nama saya Siti Mariati. Biasanya sih anak-anak memanggil saya Miss Ati gitu. Jadi mungkin lebih familiar with that name. Di sini saya sebagai kepala sekolah juga merangkap Montessori Directress di TK Blooming Islamic Montessori ini. Jadi nanti kita akan keliling-keliling ya di sekolah ini. Tapi ini metode yang seperti apa sih sebenarnya Montessori itu, kita coba ngobrol ya. Nah, prinsipnya seperti apa itu metode itu, Bu? Siap. Metode Montessori itu sebenarnya lebih kepada bagaimana mengaplikasikan pembelajaran, bahwa anak-anak belajar dengan tangannya gitu, hands-on learning. Pembelajaran benar-benar hands-on learning. Di-support sama banyak sekali kayak alat-alat pembelajaran. Kita ada 5 kurikulum yang memang pasti ada di Montessori. Itu ada exercise for practical life, jadi untuk area keterampilan hidup, untuk melatih fokus anak, koordinasi tangan dan mata, hand and eye coordination, concentration and focus. Terus ada area sensorial, melatih atau mensimulasi any kind of sensory, semua sensori anak, mulai dari indera pendengaran, penglihatan, indera, seluruh panca indera nih ya. Indera sebenarnya di area practical life dan sensorial ini sebenarnya adalah area-area persiapan pre-reading and writing. Before they go to reading and writing activity, kita kuatin dulu nih di area practical life dan sensorial. Kemudian setelah ini kuat, mereka boleh masuk area bahasa, ada language area. Karena itu kurikulum yang ketiganya. Ya, karena kita ada bilingual, jadi kita anak-anak they can read in bahasa also in English. Kemudian ada area matematik dan ada area culture. Culture ini area budaya ya, jadi kita mengenalkan budaya Indonesia dan any kind of budaya yang ada di dunia. Kemudian juga kita belajar ada zoologi, biology, and geography. Jadi anak-anak sudah belajar ada simple biologi, ada simple geography, dan juga zoologi. Kemudian satu lagi, karena kita Islamic Montessori, kita benar-benar yang Montessori bernafaskan Islam. Jadi kita ada satu lagi kurikulum yaitu Islamic Studies. Tadi ya anak-anak hafal tadi ya. Dan itu diajarkan dengan bagaimana itu ke anak-anak? Kalau mungkin dia belum bisa baca Qur'annya nih, tapi bisa menghafalnya, itu gimana? Nah, biasanya kita menghafal Qur'an itu di sini kebetulan menggunakan metode Askar Kauni. Askar Kauni ini menghafal dengan gerakan. Jadi benar-benar mensimulasi visual, ada auditori juga kinestetik. Kayaknya lebih benar-benar memfasilitasi semua gaya belajar anak. Ada yang gayanya visual, ada yang auditori, jadi kayak terfasilitasi, dan anak-anak belajar juga memang tetap dengan cara bermain gitu, because memang fitrahnya anak kan main gitu, tapi mainnya ya tentunya saja yang yang terarah bermain, yang bermakna gitu. Kayak matematika ya. Betul. Tadi Ibu jelaskan itu bagaimana anak mengenali konsepnya dulu gitu, baru ngitung. Itu gimana sebenarnya prinsip anak belajar matematik? Karena memang kalau di Montessori kan anak-anak itu belajar
harus dari yang concrete one. They have to learn from the concrete one. Bukan abstrak ya? Bukan abstrak. When you go to write, kalau anak-anak diajarin langsung kayak tulis 1 tambah 1, itu kan tulisan itu udah abstrak ya. It's gonna be hard for the kids to absorb. Akan susah dia menyerapnya gitu. Tapi ketika anak belajar benar-benar dari hands-on learning, mereka pegang bendanya, mereka rasakan, mereka juga they can manipulate with their hands gitu. Jadi semua tuh dirasain. Kalau kita bilang, oh ini 1 ya ada 1. This is 2, ini juga 2. Wujudnya gitu. Ada. Betul, dia rasakan, dia bisa feel it, they can touch with their hand, they can feel it, they can observe. Dan anak-anak juga bisa memecahkan dengan they can solving problemnya juga bagus, karena kayak misalnya kita mau ngajarin besar nih, this is big, you can hold it, this is big. This is small and this is the small one. Jadi anak-anak tuh benar-benar ngerasain sama tangannya merasakan, dia kirim ke sensor di otaknya. Oh, kalau kemarin Miss bilang big itu aku ngerasainnya besar. Jadi betul-betul diberdayakan gitu. Si anak tuh nggak dijejelin. Bukan cuma ngebayangin, tapi emang dia melihat sendiri, megang lagi ya. Melihat dan merasakan dengan seluruh sensorinya gitu. Makanya di sini banyak alumni di sini lebih kuat di matematika dan bahasa ya Bu ya. Dan itu emang di kita kan kurikulum juga kan literasi gitu kan ya. Kemudian menghitung kan ya matematika. Nah ini memang sesuatu yang sebenarnya kalau pakai kurikulum Merdeka udah sejalan ya Bu ya. Betul. Apa kalau kita tarik benang merah, emang udah kurikulum udah merdeka banget. Sudah merdeka belajar. Ibu tuh punya ide diriin sekolah ini dengan pendekatan itu tuh gimana ceritanya? Sebetulnya mungkin dari background juga ya, saya punya pengalaman itu tadi pernah tinggal di luar gitu, terus ketika saya punya anak gitu kan akan agak susah mencari yang ada kurikulum Islamnya. Kemudian saya belajar sendiri gitu bagaimana mengaplikasikan ini kepada anak gitu. Harapannya ya tetap anak-anak belajar ya tadi ya sesuai dengan fitrahnya, karena fitrahnya bermain, jadi nggak belajar yang nulis-nulis serius gitu. Tapi ini anak ibu meraktekin ke anak dulu atau bikin TK yang anaknya ikut murid? Saya langsung praktekin ke anak, jadi karena kebetulan pribadi dulu ya, berarti. Jadi waktu itu belajar juga saya di luar karena saya punya teman punya daycare-nya Montessori. Saya belajar di situ, terus ketika saya pulang bawa anak tuh memang bener-bener kayaknya saya nggak dengan berbekal pengalaman ini, saya merasa saya sangat tertarik dengan metode ini, dan I think this is the best method that I have ever learned gitu, yang I think ini metode bagus banget nih buat anak gitu. Jadi aku I do it, kerjain sendiri buat anak, kemudian kita melihat progresnya luar biasa, dan dari situ saya berangkat kayak oh harus semua anak harus merasakan metode ini gitu. Jadi I think this jadi is terinspirasi gitu. Dari daycare tadi ya. Betul. Kebetulan tinggal di Amerika Serikat, daycare-nya juga di sana, dan di situ ibu seperti mendapatkan inspirasi akhirnya mengembangkan di Indonesia ya. Nah sebenarnya ini sudah berapa lama dikembangkan? Anak saya itu angkatan pertama, jadi ini angkatan ke-11 dari 2014. Oh, udah lama first juga graduate 2014, ini 11 graduate 2024. Iya, ke-11. Kalau hasilnya sendiri ibu melihat bagaimana nih? Paling tidak kan anak kandung ikut ya tadi ya. Nah ini gimana hasil secara umum? Kalau saya lihat ya yang sangat menonjol tuh justru bagaimana kecintaan anak terhadap belajar sih. Sama membaca ya? Betul, jadi love learning-nya tuh luar biasa. Maksudnya kita ketika anak, waktu itu pengalaman pribadi sih ya, waktu anak SD saya nggak usah gubrak-gubrak anak saya, you have to do your homework, you have to do like tip, you have to read. Emang udah jadi kebiasaan. Dia punya kesadaran sendiri. Iya, kayak jadi nggak terlalu struggle ketika anak-anak pergi ke sekolah dasar, karena di bawahnya ini di 0 to 6 years old memang di usia-usia di mana penanaman semuanya kan usia benar-benar golden age ini, they can absorb everything apa yang dia serap itu sangat baik sekali, tinggal diterusin aja gitu. Ya makanya dia senang ya. Jadi dia senang sekolah. Jadi apa itu namanya semangat ya, rangsangan untuk ingin tahu, dan sekolah itu memang tinggi ya. Tinggi sekali. Udah gitu kan biasa waktu itu saya prihatin anak-anak kan di Indonesia ini kadang-kadang nggak semua sih tidak di generate ya, tapi mostly they don't like math gitu. Nah itu berangkat dari situ, kenapa ya nggak suka math gitu. Jadi saya kemudian takut
menurut saya math itu kan menyenangkan sebetulnya ya, ketika kita memfasilitasinya dengan cara bermain, karena fitrahnya anak main. Kalau kita lihat tadi di Montessori kan semuanya ngajarin quantity, ngajarin apa aja, semua ada alatnya dan semua dipegang dengan tangan, dan anak-anak tuh benar-benar kayak excited to learn. Makanya harapan saya ketika dari sini lulus aja, bukan dia harus jadi jago matematik, tetapi harapan saya nanti math is not really a big deal for the kids. Math itu menyenangkan banget, itu gampang. Jadi kita rubah mindsetnya anak, karena mau nanti major apa aja, dia pasti belajar math gitu, supaya nggak alergi sama matematik. Karena matematik ada di semua sebenarnya. Jadi kalau prinsipnya tuh bukan bisa baca atau bisa math, tapi menyukai baca, menyukai math gitu ya. Nah ini, terakhir nih, apa Ibu harapannya sebenarnya? Harapannya, harapan terbesar saya ya, mungkin idealisme saya berharap, terutama di Jakarta Utara, saya nggak jauh-jauh lah, wilayah saya aja dulu di Koja ya. Saya harap semua anak di Koja bisa merasakan betapa luar biasanya metode Montessori ini gitu. Jadi that's my idealism, not only some kalangan tertentu saja, tapi saya berharap semua orang bisa merasakan metode ini dan merasakan kebermanfaatannya untuk tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Ya, mulia banget ya. Jadi artinya memang Ibu juga nggak kepingin itu untuk diri sendiri atau untuk keluarga sendiri, tapi ingin berbagi dan karena udah ngerasain bahwa metode ini tuh punya dampak positif yang baik bagi tumbuh kembang ya anak ya, secara optimal ya. Oke. Ya, demikian ya, semoga ini bermanfaat gitu ya, menginspirasi juga ya. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah dan limpahan rahmatnya kepada kita semua, hingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama to celebrate our kids' achievement. It's remarkable.